Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pada kesempatan kali ini saya Hani Handayani akan dari kelas A27 akan menjelaskan tentang akhlak dan tasyawuf. Salah satu cara demi mencapai kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat adalah akhlak yang baik. Maka dari itu, kedudukan akhlak dalam Islam sangatlah tinggi. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan umat manusia dimasukkan ke dalam surga, beliau mengatakan, Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallahu wa husnul khuluq. Wasuila an aktsari ma yudkhilun nasan nar fa'alal famwal furuj, yang artinya siapa yang perkara yang mengenai banyak memasukkan ke dalam surga, beliau menjawab, takwalah kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka, yaitu perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluannya. Definisi akhlak, sebagian mengatakan bahwa akhlak itu adalah ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran ajaran agama. Akhlak itu juga mencakup etika manusia terhadap Allah, etika manusia terhadap manusia, etika manusia terhadap Rasul, dan etika manusia terhadap seluruh bagian lingkungan yang ada di alam semesta ini. Sumber ajaran akhlak ialah Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan manusia yang berisi tuntunan yang berkaitan dengan akidah. Manusia yang berisi tuntunan dan akidah itu adalah menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia yang beragama Islam. Sikap serta perilaku akhlak itu sudah barang tentu harus senantiasa berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quran. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik akhlak itu sendiri. Karakteristik akhlak adalah etika Islam yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika Islam itu sendiri menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan etika Islam itu bersifat universal atau komprehensif dan dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Makanya dari itu setiap manusia itu harus selalu beretika yang baik supaya akhlaknya pun akan lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya akhlak itu sendiri. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak di tengah masa di mana akhlak manusia ini banyak yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Salah satu faktor pendukung berhasilnya dakwah dari Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang mulia, akhlak yang hingga saat ini tetap menjadi suri tauladan di seluruh umat manusia. Nah, jadi inti dari ajaran Islam itu adalah sesungguhnya adalah kemuliaan akhlak, dan misi beliau yang utama adalah perbaikan akhlak, penyempurnaan budi pekerti yang mulia, atau bisa disebut dengan akhlakul. Jika ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, maka bagaimana cara mengubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik secara dohiriyah, pembiasaan dan lain-lain, maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara mensucikan hati, tasyaf al-qalb itu agar setelah hatinya suci muncul dari perilakunya yang berakhlakul karimah tadi. Dengan rohani yang bersih, dari penyempurnaan akhlak yang mulia bisa dicapai dengan ditempuh dalam
ilmu akhlak itu sendiri. Bisa dikatakan dengan yang namanya sufi ya. Nanti kita bahas untuk materi selanjutnya. Akhlak terhadap Rasulullah, kita bisa mengikuti atau menjalankan sunnah Rasul. Kita bisa selalu bersolawat kepadanya. Dan untuk akhlak terhadap diri sendiri, dengan kita bersikap sabar, syukur, tawadu, dan bertaubat. Sedangkan akhlak terhadap sesama manusia adalah dengan cara merajut ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan, ta'awun, dan saling tolong menolong antar sesama manusia. Dan yang terakhir, akhlak terhadap sesama makhluk, bertafakur, berpikir, dan memanfaatkan alam, menjaga lingkungan alam semesta. Nah, itulah akhlak dari aktualisasinya dalam kehidupan. Kita ambil contoh aja ya, misalnya bila seseorang menyumbang dalam jumlah besar untuk pembangunan masjid, tetapi dia setelah mendapatkan dorongan dari seseorang dai, nah maka orang tadi belum bisa dikatakan sifatnya yang pemurah, karena dia hanya karena ada suruhan dari dai tersebut. Nah, seperti itu ya contoh akhlak. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi akhlak dan tasawuf yaitu orang yang memiliki hati tulus kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya memiliki akhlak yang mulia. Layaknya kaum sufi supaya mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.